Ini juga berarti di tanah Batak dan Aceh ada pahlawan yang keturunan Minang. Dengan kata lain, Minang pernah mencatat keturunan pahlawan di Aceh dan tanah Batak. Tapi di sisi lain, ada juga seseorang yang menjadi pencetus korps Belanda yang terkenal kejam, yang bernama Korps Marsose, yang menjadi lawan berat para pejuang Aceh dan tanah Batak ini. Dan dia juga berasal dari Minang. Intinya kita harus fair dulu melihat sebuah sejarah. Jangan cenderung kepada kekurangan dan juga pada kelebihan suatu daerah tersebut. Intinya pahlawan dan pengkhianat bisa tercipta dalam rahim yang sama. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Saya akan menceritakan sisi lain yang kontra pahlawan di Minang. Tokoh yang berasal dari Minang. Dia adalah pencetus korps yang menghancurkan pejuang Aceh dan tanah Batak. Karena dia adalah loyalitas penjajah Belanda. Mungkin bisa kita beri dia label pengkhianat ya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan menelusuri nenek moyang Teuku Umar dan Cut Nyak yang adalah orang yang sama. Ia adalah Datuk Mangkudum Sakti, yang mana beliau berasal dari Minang juga. Berarti Cut Nyak dan Teuku Umar adalah sepupu. Cerita bermula dari salah seorang keturunan Datuk Mangkudum Sakti yang bernama Panglima Nanta Cik Setia Raja. Ini pernah berjasa terhadap Sultan Aceh yang pada waktu itu terancam oleh seorang Panglima Sagi yang merebut kekuasaannya. Berkat jasanya tersebut, orang itu diangkat menjadi Ule Balang 6 Mukim dengan gelar Teuku Nan Renceh. Panglima Nanta Setia Raja ini mempunyai dua orang putra yang bernama Teuku Nanta Setia dan Teuku Ahmad Mahmud. Teuku Nanta Setia adalah ayah dari Cut Nyak yang sempat menggantikan ayahnya menjadi Ulu Balang 6 Mukim. Sementara Teuku Ahmad Mahmud adalah ayah dari Teuku Umar. Berarti dua pahlawan hebat dari Aceh ini adalah darah dari keturunan Minang. Sementara di tanah Batak, Sisingamangaraja 12 juga tidak sedikit yang percaya beliau juga sebagai keturunan Minang. Berarti beliau juga sebagai keturunan Minang dari catatan Raffles Stamford. Ini juga berarti di tanah Batak dan Aceh ada pahlawan yang keturunan Minang. Dengan kata lain, Minang pernah mencatat keturunan pahlawan di Aceh dan tanah Batak. Tapi di sisi lain, ada juga seseorang yang menjadi pencetus korps Belanda yang terkenal kejam, yang bernama Korps Marsose, yang menjadi lawan berat para pejuang Aceh dan tanah Batak ini. Dan dia juga berasal dari Minang. Siapakah dia? Jadi sebelum bercerita, saya sampaikan dulu. Intinya kita harus fair dulu melihat sebuah sejarah. Jangan cenderung kepada kekurangan dan juga pada kelebihan suatu daerah tersebut. Intinya pahlawan dan pengkhianat bisa tercipta dalam rahim yang sama. Oke, kita lanjutkan cerita ini. Kita ceritakan soal Marsose ini. Korps ini resmi diterjunkan di Aceh pada tanggal 20 April tahun 1890 untuk menangani tugas kepolisian dan jika perlu juga membantu dalam tugas kemiliteran. Marsose ini sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan Koninklijke Marechaussee di Belanda. Peran Marsose di Aceh ini mirip dengan infanteri atau pasukan jalan kaki dengan kemampuan kontra gerilya, yang merupakan cara paling cocok untuk melawan gerilyawan Aceh. Marsose ditugaskan di Hindia Belanda, antara lain dalam pertempuran melawan Sisingamangaraja 12 di tanah Batak, Sumatera Utara, yang mana pada tahun 1907 berhasil mengalahkan dan menewaskan Sisingamangaraja 12. Sedangkan pada Perang Aceh, Marsose dapat menguasai pegunungan dan hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Korps Marsose dikomandoi oleh seorang kapten dibantu seorang letnan dan 12 sersan Eropa. Prajuritnya sendiri terdiri dari orang-orang bumi putra yang ditransfer dari Kenil berkekuatan 204 personil militer. Pasukan kecil ini beroperasi dengan beranggotakan 18 personil di setiap unit brigadnya. Keunggulannya dalam pertempuran yang terkenal adalah tidak bergantung pada suplai logistik, tidak bergantung pada angkutan militer, serta terbiasa jalan kaki, tidak terlalu mengandalkan senjata api, melainkan senjata tajam seperti kelewang untuk menghabisi lawannya dalam jarak dekat. Memiliki daya gempur yang dahsyat, memiliki daya tahan yang tinggi di berbagai medan, memiliki kemampuan bertempur yang kuat dibanding pasukan biasa, dan mereka merupakan unit infanteri dengan mobilitas tinggi. Tugasnya adalah mencari, mengejar, dan menghancurkan kelompok gerilyawan di Aceh, khususnya di perbukitan Aceh dan pegunungan, hutan belukar, lembah-lembah, pedalaman yang luas.
Korps Marsose pada awalnya terdiri dari satu divisi, yaitu 12 brigade, dengan masing-masing brigadnya terdiri dari 20 orang. Pada tahun 1897 meningkat menjadi 2 divisi, menjadi 5 divisi pada tahun 1899. Total pasukan Marsose berjumlah 1.200 orang. Marsose ini terdiri dari orang Belanda, Prancis, Swiss, Belgia, Afrika, Ambon, Minahasa, Jawa, Madura, Sunda, Bali, Bugis, Nusa Tenggara, juga beberapa orang Nias dan Timor. Komandan Marsose yang terkenal bengis dan sering membantai rakyat Aceh adalah Hans Christoffel yang berasal dari Swiss. Cara kerjanya lebih ganas dari unit lainnya sehingga dijuluki pembunuh berdarah dingin. Pada tahun 1904, pasukan ini sudah menghabisi sebanyak 2.549 orang di kampung Kutereh, Badek, Cane Uken Tunggul, Panosan, Tampeng, Likat, dan Kute Lengat Baru. Di dalam Korps Marsose juga terdapat sebuah unit baru bernama Kolone Macan yang didirikan di Cimahi, Jawa Barat. Nah, pertanyaannya, siapakah pencetus Korps Marsose ini? Namanya adalah Muhammad Syarif atau Arif. Dia adalah seorang birokrat Hindia Belanda yang dikenal sebagai pencetus pembentukan Korps Marsose the Foot di Aceh. Ia awalnya bekerja sebagai jaksa kepala di Kutaraja sewaktu kedudukan Belanda masih lemah. Sekitar tahun 1885, ia mengemukakan gagasan membentuk unit tempur infanteri dengan tugas utama menggempur pasukan-pasukan pejuang Aceh yang pantang menyerah. Anggotanya terdiri dari prajurit pilihan yang cukup berani mendekati musuh hingga dapat melihat putih matanya dan berani menaklukkannya dalam pertarungan jarak dekat. Pasukan ini dipersenjatai dengan senjata tajam seperti para pejuang Aceh. Usulan Muhammad Syarif untuk membentuk korps ini disetujui Gubernur Sipil dan Militer Aceh, Van Tens, ditandai dengan pembentukan pasukan Marsose pada 2 April 1890. Setelah itu, ia diangkat menjadi jaksa kepala di Bengkulu. Tapi tak lama karena ia meninggal pada 17 November 1901 sewaktu dia berlibur di Padang. Nah, itulah cerita kita pada hari ini. Jadi sebenarnya pahlawan dan pengkhianat itu dilahirkan di tempat yang sama. Jika mereka berbeda tempat, pasti mereka akan disebut pahlawan saja di tempatnya masing-masing dan disebut musuh di tempat lawannya. Tapi perjuangan yang sangat sulit bukanlah berjuang melawan musuh itu, tapi berjuang melawan pengkhianat, karena mereka juga lahir di tempat kita berasal. Semoga ada hikmah dari cerita kita ini. Semoga jaya Indonesiaku. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.